Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha ummah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini kita bisa hadir untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Suatu saat ketika para sahabat Muhajirin, ketika sahabat-sahabat yang dari kota Makkah berhijrah di kota Madinah, sahabat Muhajirin ini kesulitan untuk mendapatkan air. Mereka ketika di Makkah terbiasa minum dari sumber mata air Zam-Zam. Maka ketika mereka hijrah di kota Madinah, mereka tidak mempunyai sumber air, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membeli sumur agar diwakafkan untuk kemaslahatan umat Islam. Maka menantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lah yang membeli sumur tersebut. Sumur tersebut diberi nama Sumur Raumah yang berada di dekat Masjid Qiblatain di kota Madinah. Kemudian beliau tidak hanya membeli sumur tersebut, ada sebuah kebun kurma yang ada di sekitar sumur tersebut yang juga dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Maka sampai detik ini, sampai saat ini, ternyata wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan, masih bisa memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin. Dikelola oleh Kementerian Pertanian Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Tercatat pada saat ini ada 1550 kebun kurma, pohon kurma yang ada di tempat itu. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, aset dari wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini bernilai miliaran. Lalu bagaimana cara pengelolaan dari Kementerian Pertanian Kerajaan Arab Saudi? Sebagian dari hasil panennya disedekahkan, diberikan kepada jamaah haji dan umrah, kepada fakir miskin yang ada di sekitar tempat tersebut. Kemudian yang setengahnya yang lain, sebagiannya yang lain disimpan di satu rekening, dan uniknya rekening tersebut bernama Utsman bin Affan.
Tahukah kita apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Seorang sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar pasti masuk surga. Wa Umaru fil jannah, dan Umar pasti akan masuk surga. Wa Utsmanu fil jannah, dan Utsman pun pasti masuk surga. Seseorang yang sudah dalam hidupnya ketika dia berjalan di atas bumi ini difatwakan, diberikan informasi oleh wahyu bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga, ternyata mempunyai amal yang luar biasa, yang ketika kita hidup pada zaman yang begitu jauh dari beliau, wakaf tersebut masih ada, amal jariah tersebut masih mengalir pahalanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan ada satu manusia lain mati jutaan tahun yang lalu. Dia adalah putra pertama dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah Qabil, seorang yang membunuh saudaranya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang putra Nabi Adam yang pertama ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. La tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah seseorang dibunuh dalam keadaan terzalimi. Illa ala ibni adami al-awwali kiflun min damiha, kecuali atas putra Nabi Adam yang pertama dosa atas pembunuhan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan hal ini, di annahu awwalu man sanna fil qatli, karena dia adalah orang yang pertama kali memberikan contoh dalam pembunuhan. Ini tentunya bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempunyai amal jariah, ternyata Qabil juga mempunyai dosa jariah. Ketika ada amal yang mengalir pahalanya kepada seseorang ketika diwafatkan, ternyata ada dosa yang mengalir kepada pelakunya ketika dia sudah juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur di Masjid Al-Ikhlas ini dibangun oleh orang-orang saleh, dibangun oleh orang-orang baik. Mungkin ada di antara para pendiri masjid ini yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah ada orang-orang yang dulu menyumbang semen, menyumbang batu, menyumbang apapun yang disumbangkan untuk diletakkan di masjid ini, dan dia sudah meninggal. Maka ketika kita datang ke masjid ini, sholat di masjid ini, membaca Al-Quran di masjid ini, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Pertanyaan besarnya kepada diri kita sekarang adalah, apakah kita sudah mempunyai amal jariah tersebut sebelum benar-benar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena karya terbesar seorang mukmin, karya terbesar seorang muslim bukanlah rumah yang tinggi, bukanlah rumah yang besar, karena itu akan ditinggalkan. Bukanlah kendaraan yang mewah, karena itu juga akan pergi. Bukan sebuah jabatan yang tinggi, karena itu juga akan dia tinggalkan. Tetapi karya terbesar seorang mukmin, seorang muslim sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia ketika diwafatkan, uangnya berada di majelis-majelis taklim, uangnya, hartanya ada di masjid-masjid Allah, hartanya ada pada orang-orang fakir miskin, sehingga amal tersebut menjadi amal jariah kepada dirinya. Bisa jadi dia sudah diwafatkan oleh Allah berjuta-juta tahun, tetapi pahala tersebut akan mengalir kepada dirinya sampai nanti ila yaumil qiyamah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa memikirkan, bermuhasabah diri, melihat kepada diri kita, amal apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana tata cara kita mendapatkan amal jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," ketika meninggal anak cucu Adam, "inqata'a amaluhu," maka terputus amalnya, "illa min thalathin," kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah amalnya orang-orang yang diberikan keluasan harta. Ketika kita mempunyai sebagian harta kelebihan dari nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga kita,
kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, ada lebihnya harta tersebut, maka lebih baik harta tersebut kita jadikan sedekah jariyah, sedekah yang amal tersebut akan mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka titipkanlah uang itu di masjid, titipkanlah uang itu di madrasah, titipkanlah uang itu di tempat-tempat yang dimana agama Allah itu dijelaskan dan ditinggikan. Maka ketika kita mewakafkannya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu akan mengalir kepada kita ketika kita sudah diwafatkan walaupun kita masih berada di atas bumi ini. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak mempunyai harta yang cukup untuk kita berikan, awaladin salihin yad'ulah, kata Rasulullah, kita bisa menjadikan anak kita sebagai amal jariyah, amal yang akan nanti memberikan manfaat kepada kita ketika kita sudah meninggal. Ajarkan kepada ajarkan kepada anak-anak kita doa tentang bagaimana cara mendapatkan, orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita untuk mengaji, ajarkan anak-anak kita untuk salat. Mereka adalah aset kita yang paling berharga, karena ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menanggung dosa yang besar, mengangkat tangan anak kita memohonkan ampun atas orang tuanya, maka kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa menggunakan au ilmin yuntafa'u bihi. Ini adalah amal jariyahnya bagi orang-orang yang diberikan pengetahuan. Kita bisa beramal jariyah dari ilmu yang kita miliki. Kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Kita ajarkan mereka untuk baca tulis, sehingga hal tersebut memberikan manfaat kepada mereka. Maka ketika kita tidak bisa berbuat amal jariyah, maka setidaknya poin yang terakhir adalah jangan membuat dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ketika kita memuhasabah diri kita, banyak kesalahan dalam diri kita, tapi jangan sampai dosa-dosa itu menjadi dosa jariyah. Ketika kita meninggal, terputuslah dosa tersebut. Jangan sampai dosa itu masih mengalir kepada diri kita. Bagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa jariyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kullu ummati mu'afan, semua umatku ini bisa diampuni kesalahannya. Artinya dosa yang kita lakukan di bumi ini, dosa yang kita lakukan ketika kita masih hidup masih bisa diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita bangga dengan kesalahan maksiat yang kita lakukan, sehingga kita menampakkan kesalahan dan maksiat itu kepada orang-orang lain. Bagaimana gambaran orang-orang yang menampakkan dosa ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bermaksiat di malam hari, ditutupi maksiat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di siang harinya dia ceritakan maksiat itu kepada orang lain, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala begitu murka kepada orang ini. Bisa jadi orang-orang yang melihat perilaku dosa ini meniru, sehingga menjadikan dosa ini suatu amalan yang baik menurut mereka, sehingga mengalirlah dosa tersebut kepada pelakunya atau orang-orang yang memberikan inspirasi kepada dosa tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari di dalam khutbah ini saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk bisa beramal jariyah dengan hartanya, dengan ilmunya, atau dengan putra-putrinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu untuk beramal jariyah karena keterbatasan yang kita miliki, maka setidaknya jangan kita membuat dosa jariyah, dosa yang akan memberatkan kita ketika kita di alam kubur. Kita bisa meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amal ibadah yang kita miliki, dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita bisa masuk surga dengan taubatnya orang-orang yang bermaksiat, dengan istighfarnya orang-orang yang bermaksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.